Kak, pap tete dong, Kak, pap tete dong, Kak, pap tete dong. Anda sakit. Anda nggak waras kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Kembali dalam konten Maljum atau malam Jumat bersama dengan Ustadz guys. Kak, pap tete dong, Kak, pap tete dong, Kak, pap tete dong. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hukum pap tete atau menunjukkan area sensitif kita, khususnya yang perempuan tentu saja, kepada pasangan kita. Nah, nanti saya akan membagi ini kepada 3 klaster. Klaster pertama ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah sah. Klaster kedua ini dilakukan oleh orang yang belum menikah tetapi mereka katakanlah sudah berpacaran, artinya sudah sama-sama secara sadar melakukan hal tersebut. Dan klaster ketiga ini adalah anak-anak songong yang di media sosial, entah itu Twitter ataupun Instagram, yang DM kemudian meminta hal-hal semacam itu. Oke, baik. Secara umum kalau misalkan kita menunjukkan alat vital kita, entah itu payudara, gua nggak bisa kalau syuting ada serangga nih. Oke, secara umum ya. Secara umum menunjukkan aurat kita, apalagi itu yang merupakan alat vital kita, entah itu payudara ataupun alat kelamin kita. Nah, kalau dalam literatur fikih itu sesungguhnya adalah mempertunjukkan segala sesuatu dengan menggunakan mir'ah ataupun cermin, karena sebetulnya kamera itu, entah itu kamera DSLR ataupun kamera handphone yang memfoto ataupun yang memvideo, itu merupakan sebuah cerminan dari diri kita. Artinya itu bukanlah diri kita yang real, tetapi merupakan pantulan daripada cermin. Nah, dalam hal ini ulama berpendapat bahwa ketika misalkan kita melihat aurat seorang wanita, laki-laki melihat aurat wanita ataupun wanita melihat aurat laki-laki dan kemudian itu menggunakan mir'ah, maka itu hukumnya tidaklah sama seperti ketika kita melihat secara langsung. Tetapi bukan berarti tidak berdosa, karena keinginan untuk melihat hal-hal yang semacam itu kan kemudian membangkitkan syahwat kita ataupun libido kita. Nah, membangkitkan syahwat kita ataupun libido kita dengan media-media semacam itu, meskipun itu merupakan mir'ah, maka dari sisi meningkatkan syahwatnya itu tetaplah diharamkan. Nah, maka pada klaster pertama kita misalkan mau menghukumi bagaimana jika pasangan suami istri itu LDR. Nah, kemudian mereka melakukan pap tete ataupun yang lain-lainnya semacam itu. Nah, itu apa hukumnya? Nah, maka bisa kita katakan karena mereka ini merupakan pasangan yang sudah halal, maka bisa kita katakan pap tete semacam itu bagi suami istri itu halal. Tapi perlu diingat, perlu diwaspadai, apakah kemudian data-data tersebut aman atau tidak. Jangan-jangan bisa-bisa itu kemudian bocor dan kemudian diketahui secara publik tidak lagi merupakan sebuah konsumsi private. Kalau misalkan itu menjadi sebuah konsumsi private, maka itu tentu saja tidak menjadi masalah. Kategori kedua ataupun klaster kedua,
pasangan pacar misalkan, ya, entah karena pertimbangan apa terus kemudian minta pap tete atau apa dan lain sebagainya, ya tentu saja kita katakan bahwa itu tidak boleh karena mereka ini belumlah sah menjadi suami istri atau belum halal secara syariat. Oleh karena itu, ya tentu saja hal itu tidak diperbolehkan. Pertimbangan lainnya itu belum menjadi suami Anda ataupun misalkan itu belum menjadi istri Anda. Kalau misalkan datanya kemudian bocor dan Anda masih statusnya masih lajang, kemudian foto Anda ataupun video Anda kemudian menjadi tersebar kemana-mana, publik mengkonsumsinya, tentu saja itu amat sangat merugikan bagi Anda sendiri. Nah, kategori ketiga itu adalah orang-orang yang biasanya lewat DM. Ada dua macam kategori. Misalkan dia mengirimkan foto alat kelaminnya, di DM-kan kepada orang yang dia tuju. Atau di sisi lain, misalkan dia meminta ya pap tete semacam itu kepada wanita-wanita yang sebetulnya dia tidak kenal terlalu akrab, hanya ngefans saja ataupun melihat foto profilnya itu ternyata cantik, terus kemudian dia mencoba untuk iseng meminta hal-hal yang semacam itu, berharap semoga yang dikirimi DM itu kemudian memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, untuk kategori ketiga ini, Anda sakit, Anda nggak waras kalau begitu. Itu pelecehan. Saya tidak punya argumen apapun untuk membela Anda. Anda sakit. Anda harus ke psikiater. Barangkali itu saja keterangan yang bisa saya jelaskan terkait persoalan pap tete dan lain sebagainya itu. Tetaplah romantis dengan pasangan Anda. Saya Ustadz Guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.